Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Menelisik jejak politik Rahmawati yang berseberangan dengan Megawati. Rahmawati Soekarno Putri telah meninggal dunia. Menilik jejak politiknya, Rahmawati dikenal selalu berseberangan dengan kakaknya, Megawati Soekarno Putri. Mega dan Rahma sama-sama putri dari sang proklamator Soekarno dengan Fatmawati. Urutannya, Guntur Soekarno Putra adalah putra sulung, disusul Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guruh sebagai putra bungsu. Dihimpun dari catatan pemberitaan Detikcom hingga Sabtu 3 Juli. Awal perbedaan sikap politik Rahmawati dengan kakak perempuannya itu terjadi usai Megawati memutuskan masuk PDI di era Orde Baru. Rahmawati tidak setuju Mega masuk PDI. Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto melebur PNI, partainya Soekarno, ke dalam PDI bersama-sama partai lain. Ada pula partai-partai Islamis yang dilebur ke dalam P3. Golkar menjadi partai berkuasa. Diberitakan putra tertua Soekarno yakni Guntur telah membuat kesepakatan dan disepakati adik-adiknya. Isi kesepakatan itu adalah putra-putri Soekarno tidak akan berpolitik sebagai bentuk kekecewaan terhadap Soeharto yang telah melebur PNI ke PDI. Namun akhirnya Megawati bersedia masuk PDI pada dekade 80-an. Rahmawati sempat bertanya langsung, tapi Megawati hanya diam 1000 bahasa. Ia curiga diajaknya terah Soekarno ke arena politik merupakan skenario orang dekat Soeharto, Jenderal LB Murdani, untuk melemahkan kekuatan Islam. Megawati Soekarno Putri saat memberikan sambutan dalam diskusi, harus digarisbawahi bahwa ajaran Bung Karno itu tidak untuk satu golongan, namun untuk banyak golongan, kata Rahmawati pada Detik X di kediamannya di Jalan Pati, Padang, nomor 54, Jakarta Selatan tahun 2017 silam. Rahmawati sendiri pro akan Gus Dur. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lengser di tahun 2001. Rahmawati berpihak pada Gus Dur. Pada masa-masa selanjutnya, Rahmawati pernah keras sekali menilai Megawati. Dalam konteks yang lain, Rahmawati menyebut Megawati pernah makar terhadap Gus Dur. Kalau mau bicara secara subjektif, yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarno Putri. Ketika Gus Dur memerintah, Gus Dur sudah mengatakan memilih Herudin Ismail sebagai Kapolri. Tapi Megawati melakukan insubordinasi, pembangkangan terhadap Presiden. Dia melakukan apa yang dipilih oleh Bimantoro, Suroyo Bimantoro. Kata Rahmawati di kediamannya di Jalan Jati Padang nomor 54 Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada 2019 yang lalu. PDIP tentu saja membantahnya. Saat itu PDIP menjelaskan Megawati sebagai wakil presiden dari Presiden Gus Dur berhak mengajukan nama pejabat lingkungan pemerintahan. Rahmawati pun juga marah ke Mega soal PLBI. Dikutip melalui redaksi Detik lagi, Rahmawati marah pada Megawati saat menjadi presiden karena mengeluarkan kebijakan Release and Discharge atau surat keterangan lunas bagi obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Kebijakan itu paling banyak menyedot keuangan negara. Karena itu pula Rahmawati berupaya melakukan perlawanan terhadap Megawati dengan mendirikan partai pelopor. Partai ini mendapatkan 3 kursi di DPR pada pemilu 2004. Rahmawati pun jarang bertemu dengan Megawati, apalagi setelah Jokowi diusung oleh PDIP menjadi calon presiden melawan Prabowo. Selain itu, Rahmawati juga mendukung Prabowo di Pilpres 2019. Pada tahun 2014, Rahmawati masuk ke Partai Gerindra, usai masuk Nasdem. Sebelum keluar dari Nasdem yang saat itu mendukung Jokowi, Rahmawati sudah sempat menerima Prabowo di kediamannya pada 16 Mei 2014. Usai rekapitulasi Pilpres 2014, Rahmawati tampil mendeklarasikan front pelopor mengawal gugatan Pilpres di MK. Dia mendukung gugatan Prabowo Hatta Rajasa yang merasa dicurangi di Pilpres 2014 kala itu. Rahmawati juga mendukung pencapresan Prabowo, sedangkan di seberang jalan ada Megawati yang mendukung Jokowi. Lanjut ke Pilpres 2019, Rahmawati juga tetap mendukung Prabowo Sandiaga. Rahmawati pernah ditangkap terkait makar. Rahmawati sempat kena tangkap jelang aksi bela Islam Jilid 3 pada 2 Desember 2016 atau disebut sebagai aksi 212. Dia ditangkap bersama dengan tokoh-tokoh lain yaitu seperti Ratna Sarumpait, Ahmad Dhani hingga Sri Bintang Pamungkas. Rahmawati bersama dengan 8 orang lain menjadi tersangka dugaan perencanaan makar.
Sedang memanas demi Gibran jadi Cagup DKI, Jokowi disebut-sebut siap singkirkan Megawati dari PDIP. Benarkah? Jelang ajang pemilihan kepala daerah atau pilkada, Presiden Jokowi dikabarkan memanas dengan Ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Hal itu lantaran menurut pengamat politik Rocky Gerung, Jokowi menginginkan agar anaknya yang saat ini jadi wali kota Solo, Gibran Rakabuming, maju dalam panggung politik untuk jadi calon gubernur atau Cagup DKI Jakarta. Rocky Gerung menilai bahwa polemik yang terjadi di internal PDIP belakangan ini mulai terungkap. Terlebih masalah yang terjadi semakin terlihatnya ketika diadakan berbagai survei. Di samping itu, buruknya pengamatan Megawati dalam mendeteksi dinamika politik justru mulai membahayakan partainya. Bu Mega tentu ingin agar supaya persoalan internal PDIP sebaiknya nggak usah disurvei. Sebab kalau disurvei itu terlihat bahwa hal buruk ada di dalam DPP PDIP itu. Jadi kemampuan Ibu Mega untuk mendeteksi hal yang secara intuitif sebetulnya membahayakan partai sekarang mulai terlihat. Kata Rocky Gerung dalam saluran YouTube miliknya, dikutip melalui redaksi pada Senin 10 Januari. Apalagi belakangan ini, kata Rocky Gerung, ia juga mengamati sosok Megawati yang seakan-akan menghilang bak di telan bumi. Bahkan dalam berbagai serangkaian pernyataan, PDIP justru disampaikan oleh Sekjen PDIP yaitu Hasto Kristianto. Oleh sebab itu, ia menduga bahwa keadaan inilah yang dimanfaatkan oleh Jokowi untuk berpindah haluan dan menjadi oposisi bagi Megawati. Salah satu tujuan yang ingin dicapai ialah agar anaknya Gibran ini bisa maju dalam pilkada DKI mendatang. Keadaan ini yang mungkin menyebabkan Pak Jokowi merasa, ya udahlah mending saya beroposisi pada Ibu Mega. Jadi sekarang bukannya Bu Mega yang beroposisi kepada Jokowi, tapi Jokowi beroposisi kepada Mega dengan memaksakan sinyal-sinyal melalui lembaga survei supaya Gibran itu dibawa ke Jakarta. Kira-kira itu yang terjadi. Rocky Gerung juga menduga ada keinginan dari Jokowi untuk menyingkirkan Megawati. Orang-orang kan berpikiran Bu Mega sedang menyingkirkan Jokowi. Itu enggak. Yang sekarang justru terjadi dan sangat mungkin dugaan saya Pak Jokowi yang ingin menyingkirkan Bu Mega. Begitu imbuh Rocky Gerung.